Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Capello ingatkan Inter soal ancaman Bodo Glimt, mereka selalu berbahaya lawan klub besar. Inter Milan mendapat peringatan serius jelang duel krusial menghadapi Bodo Glimt di babak playoff Liga Champions musim ini. Mantan pelatih AC Milan dan timnas Inggris, Fabio Capello, menegaskan bahwa klub asal Norwegia tersebut bukan lawan yang bisa diremehkan, terutama saat menghadapi tim-tim elit Eropa. Drawing babak playoff mempertemukan Nerazzurri dengan Bodo Glimt, sebuah tim yang dikenal memiliki mentalitas kuat ketika bertemu lawan-lawan besar. Capello pun mengingatkan agar Inter tidak terjebak dalam rasa percaya diri berlebihan. Dalam wawancaranya bersama La Gazzetta dello Sport, Capello menyoroti performa impresif Bodo Glimt di kompetisi Eropa. Menurutnya, kemenangan Bodo Glimt atas Atletico Madrid dan Manchester City menjadi bukti bahwa mereka selalu menaikkan level permainan saat menghadapi klub besar. Capello menegaskan bahwa hasil tersebut bukan kebetulan semata, melainkan cerminan karakter tim yang kuat secara mental dan taktis. Kemenangan mereka atas Atletico Madrid bisa saja terjadi, tetapi yang lebih penting adalah laga sebelumnya melawan Manchester City. Bodo jelas meningkatkan level permainan mereka saat menghadapi tim-tim yang lebih kuat. Hal ini menjadi sinyal bahaya bagi Inter, yang wajib tampil maksimal sejak menit pertama. Moussa Diaby bertahan di Al-Ittihad, tawaran Inter resmi ditolak. Inter Milan mendapat kabar kurang menyenangkan dari bursa transfer. Upaya Nerazzurri untuk mendatangkan Moussa Diaby dari Al-Ittihad resmi menemui jalan buntu, setelah klub asal Arab Saudi tersebut menolak proposal yang diajukan. Menurut laporan pakar ternama Fabrizio Romano, Al-Ittihad telah memberitahu Diaby beserta agennya bahwa mereka tidak bersedia melepas sang pemain ke Inter pada jendela transfer Januari ini. Inter sebelumnya mengajukan skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen senilai 35 juta euro. Namun, tawaran tersebut tidak mampu menggoyahkan sikap klub asal Jeddah. Jurnalis Prancis, Fabrice Hawkins, turut mengonfirmasi bahwa negosiasi antara kedua klub tidak berkembang dan justru cenderung mandek. Dalam unggahannya di media sosial, Hawkins menulis, Moussa Diaby tetap bertahan di Al-Ittihad. Al-Ittihad disebut mematok harga sekitar 40 juta euro untuk sang pemain. Bahkan, tawaran lain dari Inter berupa pinjaman dengan kewajiban beli sebesar 28 juta euro juga ditolak mentah-mentah. Fabrizio Romano, Inter Milan masih tahan transfer Norton Ciuffi, menanti kondisi Dumfries. Inter Milan masih berada dalam posisi dilematis di penghujung bursa transfer Januari ini, apakah mengamankan bek sayap baru atau bertahan dengan skuad yang ada sambil berharap Denzel Dumfries segera pulih dari cedera. Situasi ini mencuat setelah pakar transfer ternama, Fabrizio Romano, mengungkap perkembangan terbaru terkait negosiasi Inter Milan dengan Genoa untuk mendatangkan Norton Ciuffi. Menurut Fabrizio Romano melalui kanal YouTube-nya, Inter Milan sebenarnya telah menyusun kerangka kesepakatan dengan Genoa untuk Norton Ciuffi. Romano menyatakan, Inter tetap menjalin kontak intens dengan Genoa untuk Norton Ciuffi. Operasi ini masih tertahan karena Nerazzurri belum memberikan lampu hijau untuk melanjutkan, ujar Romano. Artinya, secara teknis dan administratif, transfer ini sudah siap jalan, tetapi masih menunggu keputusan final dari manajemen Inter Milan. Sommer bangkit, Josep Martinez siap comeback. Keputusan pelatih Inter Milan, Christian Cifu, untuk kembali mempercayakan posisi penjaga gawang utama kepada Yann Sommer mulai menunjukkan hasil positif. Setelah sempat menuai kritik usai tampil buruk kontra Pisa, kiper asal Swiss itu kini kembali menjadi sosok krusial di bawah mistar gawang Nerazzurri. Menurut laporan Corriere dello Sport, keberanian Cifu mempertahankan Sommer terbukti menjadi langkah tepat. Penampilan solidnya kontra Borussia Dortmund di Liga Champions, menjadi bukti bahwa sang kiper belum habis. Salah satu momen penting dalam kebangkitan Sommer terjadi saat Inter menghadapi Borussia Dortmund.
Aksinya saat menghentikan peluang emas Karim Adeyemi menjadi sorotan utama. Di lingkungan internal klub, muncul harapan bahwa penyelamatan tersebut akan memberikan efek psikologis positif, seperti yang pernah terjadi pada September lalu saat Sommer tampil gemilang di Amsterdam melawan Ajax. Meski Sommer sedang berada dalam tren positif, persaingan di posisi kiper utama dipastikan akan kembali memanas. Josep Martinez dikabarkan segera kembali merumput, setelah pulih sepenuhnya dari cedera pergelangan kaki. Menurut CDS, Cifu berencana menurunkan Martinez pada laga perempat final Coppa Italia melawan Torino Kamis depan. Inter masih punya peluang pulangkan Perisic, ini skema transfer versi Di Marzio. Inter Milan belum sepenuhnya menutup peluang untuk memulangkan Ivan Perisic, meski sebelumnya PSV Eindhoven disebut telah menolak pendekatan dari Nerazzurri. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pintu negosiasi masih belum tertutup sepenuhnya. Menurut laporan pakar transfer ternama, Gianluca Di Marzio, Inter masih memiliki peluang untuk merekrut kembali winger asal Kroasia tersebut, meskipun dengan skema yang cukup terbatas. Meski Inter menunjukkan ketertarikan serius, keputusan akhir tetap berada di tangan PSV Eindhoven. Klub asal Belanda tersebut sejauh ini masih mempertimbangkan dampak kepergian Perisic terhadap keseimbangan tim. PSV juga disebut belum sepenuhnya yakin untuk melepas sang pemain di tengah musim, apalagi dengan status pinjaman. Namun, dinamika bursa transfer di menit-menit terakhir seringkali berubah cepat, terutama jika ada faktor finansial atau keinginan pemain. Meski sempat dianggap mustahil, peluang kembalinya Ivan Perisic ke Inter ternyata masih terbuka. Meskipun sangat tipis, skema pinjaman berbayar menjadi satu-satunya opsi realistis saat ini. Resmi, AC Milan perpanjang kontrak Mike Maignan, harapan Inter rekrut kiper top Sirna. AC Milan telah resmi mengumumkan bahwa Mike Maignan hingga tanggal 30 Juni tahun 2031, sekaligus mengakhiri spekulasi kepindahannya. Keputusan ini menjadi kabar besar bagi para pendukung Milan, sekaligus memupus harapan Inter untuk merekrut kiper kelas dunia sebagai penerus Yann Sommer. Sebelumnya, kiper asal Prancis tersebut sempat dikaitkan dengan sejumlah klub top, termasuk rival sekota, Inter Milan. Namun, dengan kontrak baru ini, semua spekulasi resmi berakhir. Dalam pernyataan resminya, pihak klub menegaskan peran penting Maignan sejak bergabung pada 2021. AC Milan menyebut Maignan sebagai sosok pemimpin, panutan, dan figur sentral dalam tim. Mike langsung menjadi titik acuan grup, menonjol lewat kepemimpinan, keandalan, dan semangat pengorbanan, hingga menjadi kapten dan figur utama tim. Hari ini, Yann Mazzolin jalani tes medis bersama Inter Milan. Inter Milan telah mencapai kesepakatan dengan Modena untuk transfer Yann Mazzolin, gelandang muda asal Prancis, dan segera menjalani tes medis bersama Nerazzurri. Menurut laporan Corriere dello Sport, Mazzolin dijadwalkan menjalani tes medis di Milano dalam waktu dekat sebagai bagian dari proses finalisasi transfer ke Inter. Inter Milan telah mengunci transfer Mazzolin dengan nilai mencapai 3,5 juta euro. Kesepakatan antara Inter dan Modena tercapai pada hari sebelumnya. Namun, Mazzolin tidak akan langsung bergabung dengan skuad utama Christian Cifu. Pemain berusia 23 tahun itu akan tetap memperkuat Modena hingga akhir musim, sebelum resmi mengenakan seragam biru hitam mulai musim panas mendatang. Meski demikian, ia sudah dijadwalkan hadir di Milano untuk menjalani pemeriksaan medis sebagai tahap penting, sebelum menandatangani kontrak jangka panjang. Langkah ini menegaskan keseriusan manajemen Inter, dalam mengamankan aset berharga sejak dini. Performa Mazzolin bersama Modena musim ini mendapat banyak pujian. Ia tampil konsisten dan menjadi motor permainan tim di lini tengah. Berkat kontribusinya, Mazzolin masuk dalam daftar pemain muda paling menjanjikan di kasta kedua Italia. Tak heran jika Inter bergerak cepat untuk mengamankan jasanya sebelum klub lain ikut masuk dalam perburuan. PIF mulai melunak,
transfer Diaby ke Inter bisa terwujud. Harapan Inter Milan untuk mendatangkan Moussa Diaby kembali menyala. Setelah sempat dianggap menemui jalan buntu, negosiasi transfer winger asal Prancis itu kini menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan laporan Sky Sport dan Gianluca Di Marzio, manajemen Nerazzurri kembali optimistis bisa mengamankan jasa Diaby dalam waktu dekat. Situasi ini menjadi angin segar bagi Inter yang tengah berupaya memperkuat sektor bek sayap di tengah padatnya jadwal kompetisi, dan minimnya opsi akibat cedera pemain. Dalam beberapa pekan terakhir, peluang Inter Milan mendapatkan Diaby sempat meredup. Perbedaan valuasi dan sikap pemilik klub Arab Saudi membuat negosiasi berjalan alot. Namun, situasi berubah drastis dalam beberapa hari terakhir. Inter kembali aktif menjalin komunikasi intensif dengan pihak Al-Ittihad dan dana investasi PIF Public Investment Fund yang mengelola klub tersebut. Pakar transfer Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa kepercayaan diri manajemen Inter meningkat, seiring dengan terbukanya peluang kompromi dari pihak lawan. Bangku cadangan Inter jadi senjata mematikan. 9 gol dan 13 assist lahir dari pemain pengganti. Inter Milan kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu tim paling komplit di Serie A musim ini. Tidak hanya mengandalkan pemain inti, Nerazzurri juga menunjukkan kekuatan luar biasa dari bangku cadangan. Berdasarkan laporan Corriere dello Sport, sejauh musim ini Inter telah mencetak 9 gol dan 13 assist berkat kontribusi para pemain pengganti, yang masuk dari bangku cadangan. Catatan impresif ini menjadi bukti bahwa Inter tidak hanya unggul secara kualitas individu, tetapi juga dalam manajemen skuad dan strategi permainan. Peran pelatih Christian Cifu pun dinilai sangat krusial dalam memaksimalkan potensi para pemain pelapis. Keberhasilan ini tidak lepas dari kecermatan Christian Cifu dalam membaca jalannya pertandingan. Mantan bek Inter Milan tersebut dikenal piawai menentukan momen yang tepat untuk melakukan pergantian pemain. Cifu kerap memasukkan pemain yang mampu mengubah ritme permainan, baik dengan meningkatkan intensitas serangan maupun memperkuat lini pertahanan. Keputusan-keputusan ini seringkali menjadi titik balik yang menentukan hasil akhir laga. Inter tegaskan Dumfries dan Luis Henrique bertahan, abaikan minat Liverpool dan Bournemouth. Inter Milan menunjukkan sikap tegas di bursa transfer musim dingin ini. Meski mendapat minat serius dari klub-klub Liga Inggris, Nerazzurri memastikan bahwa Denzel Dumfries dan Luis Henrique tidak akan dilepas dalam waktu dekat. Kedua pemain sayap tersebut dinilai sebagai bagian penting dari rencana Christian Cifu dalam menghadapi paruh kedua musim yang semakin padat, baik di Serie A maupun kompetisi Eropa. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport yang dikutip FC Internews, Liverpool mulai mendinginkan ketertarikan mereka terhadap Denzel Dumfries. Selain Dumfries, nama Luis Henrique juga sempat dikaitkan dengan Bournemouth. Klub asal Inggris itu dikabarkan tertarik memboyong winger Brasil tersebut. Namun, Inter memilih menutup pintu negosiasi. Luis Henrique dianggap sebagai pemain serbaguna yang mampu memberi variasi di sisi sayap, terutama saat jadwal pertandingan semakin padat. Kecepatan, kreativitas, dan daya jelajahnya menjadi aset penting dalam menjaga keseimbangan permainan Nerazzurri. Debut horor Aslani di Besiktas, kartu merah dalam 6 menit, Inter ikut tersorot. Debut Christian Aslani bersama Besiktas, dimulai dengan cara yang sama sekali tidak diharapkan. Gelandang milik Inter Milan itu menjalani debut horor setelah diganjar kartu merah hanya 6 menit setelah masuk ke lapangan dalam laga lanjutan Liga Super Turki kontra Konyaspor. Momen tersebut langsung menjadi sorotan media Turki dan Italia, sekaligus menimbulkan kekhawatiran bagi Inter Milan yang berharap Aslani bisa menemukan kembali performa terbaiknya melalui masa peminjaman ini. Dalam pertandingan lanjutan Liga Turki, pelatih Besiktas memasukkan Aslani pada menit ke-76 saat timnya berada dalam situasi cukup terkendali. Namun, kesempatan emas itu berubah menjadi mimpi buruk dalam waktu singkat. Pada menit ke-82, Aslani melakukan tackle terlambat yang mengenai lawan cukup keras.
wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu merah. Tanpa peringatan kedua, gelandang asal Albania itu harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Keputusan tersebut membuat Besiktas harus bermain dengan 10 orang di sisa laga. Inter Milan kokoh di puncak klasemen setelah hantam Cremonese 2-0. Inter Milan kokoh di puncak klasemen Liga Italia setelah mengalahkan Cremonese 2-0 di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Minggu waktu setempat. Kedua gol Inter dicetak oleh Lautaro Martinez dan Piotr Zielinski, demikian catatan Serie A. Inter kini mengumpulkan 55 poin dari 23 pertandingan, unggul 8 poin dari AC Milan yang berada di posisi kedua. Di sisi lain, kekalahan membuat Cremonese berada di posisi ke-15 dengan 23 poin dari 23 laga. Inter membuka gol pada menit ke-16 setelah sundulan Lautaro Martinez, yang menyambut sepak pojok membobol gawang Cremonese. Inter menggandakan keunggulan 2-0 pada menit ke-31 berkat gol Piotr Zielinski, yang membobol gawang Cremonese yang dijaga kiper timnas Indonesia Emil Audero.